Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Taufik Dirianto. Saya adalah pengajar teknik mesin SMK PGRI Malang. Buat kalian semua yang di rumah, ya, jaga kesehatan, makan makanan yang sehat. Kalau apabila kalian ingin keluar rumah, usahakan memakai masker. Lebih baik menjaga daripada Anda semua kena penyakit. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan tentang gambar teknik, yang mana mungkin kalian dulu sudah punya gambaran gambar teknik itu apa. Gambar teknik di sini adalah nanti akan kita bahas sesuai dengan gambar teknik mesin. Karena kalian adalah jurusan teknik mesin, maka kalian akan mempelajari gambar tentang teknik mesin. Adalah sebagai berikut. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari tentang gambar teknik 1. Yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang fungsi gambar teknik dan alat gambar. Gambar sebagai bahasa teknik. Di dalam dunia teknik, gambar teknik adalah untuk menyampaikan suatu informasi, yang mana informasi ini itu disampaikan dari seorang yang memesan sebuah produk kepada orang yang akan membuat produk tersebut. Jadi cara penyampaiannya adalah dengan cara menyampaikan gambar. Jadi di sini adalah gambar sebagai bahan informasi yang disampaikan orang pemesan produk tersebut pada pihak yang akan membuat produk tersebut. Nah, ini contohnya. Jadi setelah orang memesan tersebut, maka gambar yang ada di sini dia akan mendesain sebuah gambar. Ya, ini. Nah, ini dia desain gambar, bisa dengan gambar menggunakan gambar manufaktur, dengan gambar menggunakan CAD, dengan komputer, atau dengan gambar manual yang akan kita pelajari sekarang ini. Ya. Kemudian gambar tersebut ya disampaikan pada pihak yang akan membuat. Ya. Disampaikan pada pihak yang akan membuat, misalnya seorang operator mesin. Ya. Dari operator mesin ini maka dia akan mempelajari gambar dan akan dilaksanakan ya sesuai dengan yang diinginkan, misalnya di bubut, di bor, di freeze, atau di las dan sebagainya. Ini misalnya, ini ya, misalnya kita akan pesan pada suatu bengkel las yang terdapat pesanan untuk membuat tralis. Tralis itu adalah misalnya ada jendela, ya, ada jendela supaya jendela tersebut tidak dimasuki oleh pencuri, maka jendela tersebut harus diberi besi, ya, diberi besi, rangka-rangka ke besi sehingga dia aman. Itu namanya tralis. Maka orang yang memesan membuat gambar untuk tralis yang diinginkan. Jadi tralis yang diinginkan gimana bentuknya? Yang diinginkan. Maka dia gambar. Nah, gambar yang bentuk tralis ini dibuat agar teknisi yang ada di bengkel itu mengerti dan membuat tralis dengan bentuk yang diinginkan tadi itu dengan ukuran yang sama, yang sesuai dengan permintaan. Nah, ini berdasarkan contoh di atas, gambar yang dibuat adalah satu media untuk memberikan informasi apa yang diinginkan oleh si pemesan tralis tersebut. Jadi gambar yang dibuat tersebut adalah suatu bentuk bahasa untuk menyampaikan suatu informasi. Jadi gambar tersebut adalah suatu alat informasi, sebagai bahasanya orang teknik adalah apa? Adalah gambar. Jadi kalian nanti mempelajari ini tujuannya apa? Supaya bisa berkomunikasi dengan orang sesama orang teknik, atau membuat satu produk apapun. Kalau kamu nggak paham gambar teknik, maka kamu tidak akan bisa melaksanakan pekerjaan tersebut. Baik, sekarang fungsi gambar teknik. Fungsi yang pertama adalah gambar teknik sebagai sarana penyampaian informasi seperti di awal tadi.
yang berfungsi sebagai alat untuk meneruskan maksud dari perancang dengan tepat kepada orang yang bersangkutan, misalnya kepada perancang proses pembuatan, perakitan atau sebagainya. Yang kedua, fungsinya adalah gambar sebagai sarana pengawetan, penyimpanan dan penggunaan keterangan. Gambar sebagai sarana pengawetan berfungsi untuk menyuplai bagian-bagian produk untuk perbaikan atau untuk diperbaiki. Ya, jadi kamu masih ingat nggak dengan suku cadang? Misalnya ada sebuah mobil, ya, dia memerlukan suku cadang, misalnya asnya patah, sehingga untuk membuat as tersebut maka dibutuhkan sebuah gambar. Jadi itu. Fungsi yang ketiga adalah gambar sebagai cara pemikiran dalam menyiapkan informasi. Maksudnya adalah gambar tidak hanya melukiskan gambar, tetapi berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan daya pikir perencana. Jadi di sini gambar adalah sebagai sebagai fungsi ide, pencetus ide. Misalnya gini, saya akan membuat suatu pesawat terbang misalnya. Nah, pesawat terbang bagaimana yang saya inginkan itu didasarkan pada apa? Bentuk gambar. Baik itu bentuk eksteriornya atau interiornya atau fungsi engine-nya bagaimana, itu ditentukan dalam bentuk gambar. Jadi ini fungsi adalah fungsi gambar teknik. Ini contohnya, ya. Ini contohnya adalah gambar teknik yang misalnya sudah jadi. Ini adalah gambar sebuah kopling, ya. Yang mana gambar kopling ini biasanya itu terpasang pada kalau di sepeda motor yang menggunakan kopling ada alat seperti ini, atau mungkin di kendaraan-kendaraan roda 4 yang menggunakan kopling. Jadi alat ini digunakan untuk sebagai penerus daya dari mesin ke roda belakang, namanya kopling, atau pemutus daya juga. Jadi itu. Ini contohnya, bisa kamu cermati dari gambar contoh ini di bawah ini. Alat-alat gambar, ya. Yang pertama gini, kalau kamu akan menggambar otomatis memerlukan alat. Ya, alat ini yang harus kamu miliki sehingga apa, nanti ketika kamu akan menggambar, kamu tidak kesulitan dalam menggambar, karena gambar itu sifatnya harus presisi sesuai dengan ukurannya. Sehingga untuk membuat seperti kepresisian ini maka dibutuhkan alat gambar. Ya. Bisa kamu baca dulu ini. Kertas gambar, ya. Kalau namanya kita akan menggambar, otomatis kita butuh kertas gambar. Maka kertas gambar di sini yang harus kamu persiapkan adalah yang ini. Lihat. Ini dari kertas gambar ukuran A0, ya. Ukuran A0 itu ukuran 1 meter persegi atau 1000 mm, ya. Jadi ini. Maka kalau kertas A0 ini, kalau kertas A0 ini kita bagi menjadi dua bagian, ya. Bagian ini dan bagian sini, maka dia menjadi ukuran kertas gambar A1. Ya, ini A1. Separuhnya ini A1. Kalau kertas A0 tadi yang ukuran tadi yang besar tadi dibagi menjadi 4 bagian, dia akan menjadi ini, mungkin menjadi ukuran kertas gambar ukuran A2. Ya, jadi 4 kali ukuran dari kertas gambar A0 adalah ukuran kertas gambar A2. Dan berikutnya, kalau kertas gambar A2 kita bagi menjadi 2 bagian yang sama besarnya, maka dia menjadi ukuran kertas gambar A3. Ya, ini A3 di sini letaknya. Berikutnya, kalau kertas gambar A3 kita bagi 2 lagi menjadi kertas gambar ukuran A4. Dan seterusnya, ini menjadi ukurannya A5 bawahnya kalau dibagi 2. Sehingga di sini kalian harus bisa menentukan apabila kalau kamu ingin menggambar kertas gambar bagian ukuran apa yang akan kita pakai. Ya, nanti yang sering kalian pakai adalah kertas gambar ukuran A3. Jadi ini, yang ini, ya, yang A3 ini. Nah, ini ukuran kertas gambar khusus untuk seri A. Kenapa seri A? Karena kita menggunakan sistem standarisasi ISO, maka kita gunakan standar kertas gambarnya seri A ini. Bisa kamu cermati, kalau sini ada ukurannya, ukuran A0 itu X itu yang mendatar, ya, yang bagian panjangnya,
terus Y ini adalah tingginya. Ya. Nih. Jadi ini X dan Y-nya adalah panjang dan lebarnya adalah ini, ya. Kalau C ini adalah ukuran garis tepi, ya, ukuran garis tepinya, ya. Jadi 10, 10, 10, berarti bagian atas, bagian samping, bagian bawah itu 10, dan bagian yang sebelah kiri itu adalah 20, ya. Terus kalau misalnya atas gambar A3 yang kita pakai ini, lihat X-nya adalah 297, sedangkan Y-nya adalah 420, ya, ini milimeter, ya, ini satunya kita menurut satunya milimeter, sedangkan untuk garis tepinya adalah 10, ya, 10 milimeter. Jadi ini adalah tabel untuk ukuran kertas gambar, sehingga nanti kalau kamu akan mencari kertas gambar, misalnya saya mau beli kertas gambar ukuran A3, ya, tentukan dulu, kamu lihat antara panjang dan lebarnya sesuai gak dengan aturannya. Nih, ya, jadi gitu. Berapa panjangnya, berapa lebarnya. Kalau nggak sesuai jangan dibeli. Berarti itu tidak standar pemotongannya, ukurannya. Nah, ini garis tepi yang saya katakan tadi, ini contohnya, lihat ya. Kalau ini adalah kertas gambar kalian, ini kertas gambar kalian, ya, ini, maka jarak antara garis tepi, karena ini bingkainya, ya, karena setiap kali menggambar kamu harus menentukan garis bingkainya atau garis tepinya. Bagian yang atas ini adalah 10, ya, C ini atas 10, terus ini juga bagian sebelah kanan juga 10, dan bagian bawah adalah 10, maka bagian yang kirinya adalah 20. Sedangkan di tengah-tengah ini adalah ruang gambar yang akan kamu gunakan untuk menggambar. Jadi ini adalah cara membuat garis tepi. Diperhatikan, tidak boleh salah. Baiklah, berikutnya adalah penggaris. Penggaris yang akan kamu gunakan adalah penggaris segitiga. Ini satu set, ini ada gambarnya, ya. Garis segitiga ini satu set. Ada yang berukuran sudutnya 45 derajat, yang kecil itu, dan ada ukurannya yang 60 derajat, yang besar. Nah, sehingga ini yang kamu gunakan pada semua gambar teknik akan menggunakan penggaris seperti ini, penggaris segitiga ini. Pensil gambar. Pensil di sini ada berbagai macam jenis, ya, ada berbagai macam jenis. Kalau dari segi bentuknya pensil itu ada dua, ada pensil biasa, nih ya, yang warna kuning ini, ya, pensil biasa, dan ada pensil mekanik yang warna putih ini. Warnanya apa saja, ya. Sehingga apa, nanti ketika kamu menggambar, yang kamu gunakan adalah pensil yang biasa ini, yang biasa. Jadi yang pakai orotan, ya. Sedangkan untuk pensil mekanik hanya digunakan pada saat kamu nanti untuk membuat huruf dan angka menggunakan sablon. Ya. Ini menurut jenisnya, ya, menurut jenisnya di sini ada berbagai macam jenis pensil. Ya. Huruf H di depan, di belakang pensil itu adalah menyatakan kekerasannya, hard, keras. Sedangkan huruf B di belakang pensil tersebut itu adalah menyatakan lunak, kelunakannya. Ya. Contoh di sini misalnya pensil 4H itu dia tergolong pensil yang keras. Semakin besar angkanya, antara pensil 4H dengan 5H itu lebih keras 5H. Terus antara pensil 5H dengan pensil 6H itu lebih keras pensil yang 6H. Seterusnya seperti itu. Nah, kebalikannya dengan yang di belakang B, ya. Pensil 2B itu lunak, tergolong lunak. Ya. Dengan pensil dibandingkan dengan pensil yang 3B itu lebih lunak pensil yang 3B. Pensil 3B, ya, lebih lunaknya lagi adalah pensil yang 4B, dan seterusnya seperti itu. Jadi semakin besar angkanya maka dia semakin lunak. Ya, kalau frame ini tengah-tengah, ya. Jadi tengah-tengah. Nah, dan nanti gini, pensil yang kamu gunakan adalah pensil yang 2B, yang lunak. Ya.
pensil yang 2B. Karena apa? Pensil 2B ini nanti bisa digunakan untuk garis tebal maupun garis yang tipis. Mereknya apa saja, yang penting ukurannya adalah pensil 2B. Jangka di sini adalah digunakan untuk membuat lingkaran, ya. Jenisnya macam-macam, ya. Ada yang satu kotak gitu, ada yang berdiri sendiri, ya. Jadi kalau beli jangka, usahakan seperti saya utarakan tadi, dia harus apabila pemangnya dibuka, dia harus berada di tengah-tengah. Ini jangka. Ya. Ukurannya bebas, bisa terbuat dari yang besar ataupun yang kecil. Penghapus. Nah, penghapus di sini yang terpenting adalah karet yang kamu gunakan adalah karet yang lunak. Karena apa? Penghapus kita akan menggunakan pensil, ya, sehingga harus lunak. Jangan yang keras. Yang keras itu digunakan untuk penghapus tinta. Sehingga kalau kamu menggunakan yang keras, maka kertas gambarmu akan rusak. Sehingga gunakan penghapus yang lunak dengan merek yang apa saja. Yang terpenting di sini penghapus itu tidak merusak kertas gambar ketika dihapus. Ya, jadi itu. Busur derajat di sini juga begitu. Ini saya misalkan ini adalah contoh busur yang setengah lingkaran. Yang penting adalah busur di sini adalah digunakan untuk membuat sudut, menentukan besar sudut. Jadi itu. Sablon huruf dan angka. Nah, sablon huruf dan angka di sini yang kamu gunakan adalah yang ukurannya 0,3. Karena apa? Nanti ketika kamu akan membuat gambar, membuat tulisan pada gambar, baik itu angka pada gambar ataupun huruf pada kolom etiket atau pada gambar, semua harus menggunakan sablon. Sehingga nanti akan terjadi kerapian pada kertas gambar, pada gambar kalian. Ya, yang kamu gunakan adalah ukurannya yang 0,3 mm. Nah, yang warna sini gambarnya warna biru ini. Baik, anak-anak sekalian, kita sekarang akan masuki materi yang kedua, yaitu cara menempatkan kolom etiket atau kepala gambar dan fungsi dari garis gambar. Yang berikutnya adalah kita akan menentukan letak kolom etiket pada gambar, atau kepala gambar pada gambar. Ya, ini kamu bisa lihat sini, ya, yang bagian atas ini ukuran kertas A3 yang kamu gunakan. Maka kolom etiketnya kamu letakkan di sebelah kanan bawah, pojok kanan bawah, dengan ukuran yang ditentukan kolom etiketnya di dalam garis tepi. Yang berikutnya lagi, kalau bentuknya pas gambarmu A4, ya, tegak seperti ini, maka harus diletakkan di sebelah tetap kanan bawah, tapi kertas gambar A4-nya bentuknya tegak. Ini adalah cara peletakan kolom etiket. Nah, ini adalah salah satu contoh kolom etiket atau kepala gambar. Jadi, setiap kamu nanti akan menggambar apapun gambarannya, ya, harus mencantumkan keterangan seperti ada pada kolom etiket ini. Kita mau menggambar apa, siapa yang menggambar, kapan digambar, digunakan untuk apa, instansi mana yang menggunakan, kertas gambarnya apa, satuannya apa, skalanya apa, itu semua tercantum di sini. Ya, tercantum di kolom etiket ini. Nah, ini ada ukurannya, silakan cermati, dipahami ukuran-ukurannya, sehingga ketika nanti kamu membuat kolom etiket sudah standar. Ya, standar. Jadi sesuai dengan ukuran. Skala di sini adalah digunakan untuk menggambar. Ya. Kalau bendanya terlalu besar dan tidak cukup digambar pada kertas gambar, maka cara menggambarnya harus menggunakan skala. Bisa diperkecil. Bisa 2 kali kah? Ya, atau 3 kali kah? Atau 4 kali kah? Atau mungkin gambarnya terlalu kecil sehingga untuk lebih mempermudah melihat, memperhatikan bentuk dari gambar, maka gambar tersebut diperbesar. Mungkin diperbesar 2 kali, diperbesar 3 kali, 4 kali, sesuai dengan kebutuhan. Ini skala, bisa kamu baca, dicermati,
Ya, dipahami karena skala ini menentukan bentuk gambar kamu. Gambar kamu sesuaikan dengan gambar sesungguhnya atau tidak, itu berdasarkan apa skala yang digunakan. Garis. Di dalam gambar teknik, ya, garis ini mempunyai makna, mempunyai arti, dan semua garis itu ditentukan sesuai dengan fungsinya. Ya, sesuai dengan fungsinya. Kalau kamu salah membuat garis, menentukan garis, maka cara membaca gambarnya pun akan salah. Sehingga apa? Sehingga gambarmu akan dianggap salah. Contoh misalnya garis tebal. Ya, garis tebal itu paling utama digunakan untuk apa? Untuk garis gambar. Garis gambar utama semua harus digambar dengan menggunakan garis tebal. Garis tepi, ya, garis pada kolom etiket, itu semua garisnya harus garis tebal. Yang dimaksud dengan tebal di sini itu bukan berarti lebar. Saya ulangi lagi, yang dimaksud garis tebal di sini adalah itu bukan lebar, tapi dia hitam. Ya. Kalau misalnya garis tebal kamu menggoresnya 2 kali goresan dengan tekanan, maka untuk garis tipis, maka kamu cukup 1 kali dengan mengurangi tekanannya, sehingga beda garisnya tampak antara garis tebal dan garis tipis. Ya. Jadi bisa kamu pelajari sini, bisa kamu baca mana itu fungsi garis tebal itu apa saja, fungsi garis tipis itu apa saja, fungsi garis sumbu itu apa saja, fungsi garis putus-putus itu apa saja. Nanti bisa kamu pahami di sini. Silahkan kamu cermati, bisa kamu baca. Ini adalah tabelnya, ya, tabel garis. Ya, maaf yang bagian atas pojok kiri atas tertutupi. Ya, ini adalah fungsi garis dan contoh-contohnya garis. Harus kamu bisa pahami di sini. Karena apa? Garis itu menentukan benar salahnya gambar yang kamu buat. Baik, kita akan masuk pada materi yang ketiga. Di mana isi dari materi ketiga ini adalah cara menempatkan angka, ukuran, ya, dan gambar konstruksi geometris. Memberikan ukuran, yang pertama adalah harus kita tentukan membuat anak panah dulu. Ada anak panahnya. Baik itu batas awal ataupun batas yang akhir. Ya. Jadi itu harus ada tanda panahnya, dibatas dengan tanda panah. Yang berikutnya harus ada garis ukur, dan yang berikutnya harus ada angka ukuran. Ya. Dan ada lambang untuk bentuk. Bentuknya itu apa? Kotak, persegi, lingkaran, bujur sangkar, harus ditentukan juga. Nah, ini adalah contoh ukuran-ukurannya. Ini misalnya ada sebuah bentuk, ya, bentuk as bertingkat. Ini ya, misalnya seperti ini. Ini ada karena kenapa saya bilang as? Karena di tengahnya ada garis sumbunya. Otomatis kalau ada seperti ini maka dia bentuknya apa? Bentuknya lingkaran. Ya, bentuknya lingkaran. Ya. Garis ukur itu harus garisnya bentuknya tipis dan kontinu, tidak boleh putus-putus. Ya. Terus sejajar dengan garis benda. Yang berikutnya lagi dibatasi dengan menggunakan 2 anak panah, ya, dengan 2 anak panah. Angka ukuran. Angka ukuran di sini adalah kita tentukan dulu satuannya itu apa. Ya. Dalam satu gambar, satuan ukuran itu semua harus sama. Dan apabila ada satuan ukuran yang berbeda, maka satuannya harus ditulis. Ini contohnya. Kalau tidak ada satuan seperti ini, maka semua ukuran ini adalah satuannya sama, yaitu apa? Milimeter. Dan ini kok beda? Di sini ada bertuliskan W1/2 inci. Maka ini adalah menunjukkan ukuran ini menggunakan satuannya inci. Maka di sini ditentukan harus ditulis satuannya. Jadi begitu. Karena ini adalah suatu lingkaran yang ada ulirnya, maka W itu adalah width, ukuran menggunakan uliran width, maka berapa diameternya adalah 0,5 inci. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Cara penempatan ukuran yang benar dengan yang salah, perhatikan. Sehingga harus ditentukan garis yang terpanjang di luar garis, garis yang terpendek di dalam garis. Jadi gitu. Juga salah. Harusnya yang pendek di dalam.
sehingga tidak saling bersinggungan sesama garis ukur. Lambang simbol pada ukuran. Ya. Kalau ada gambar seperti ini, lingkaran terus di garis red gini, maka ini adalah dikatakan dengan diameter. Dan kalau gambarnya persegi ini, terus ada garis sumbunya, garis titik, ya. Terus ada gambar diameter seperti ini, maka ini adalah membentukkan bahwa gambar ini bentuknya apa? Lingkaran. Ya. Bentuknya lingkaran memanjang. Ya, seperti ini. Terus kalau bentuknya sudah seperti ini, ya, itu harus, kalau dia sudah seperti ini gambar sampingnya, lingkaran seperti ini, maka tidak perlu ada tanda diameter ini. Ya, tidak perlu ada tanda ini. Karena tanda ini digunakan apabila tidak menampakkan dia lingkaran atau bagaimana, maka ditentukan bahasanya, oh kalau ada tanda ini dia, maka dikatakan ini adalah diameternya. Kalau sudah bentuk lingkaran seperti ini, yang gambar di bawah ini adalah itu tidak usah dicantumkan. Lambang atau simbol ukuran. Ya, contoh tadi. Kalau tadi adalah gambarnya bentuk lingkaran, maka ada diameternya. Kalau gambarnya bentuk persegi, nah, maka ada gambar persegi 4 seperti ini. Ya, seperti itu. Kalau jari-jari, ya, jari-jari itu adalah setengah lingkaran. Kalau ada menunjukkan benda yang bentuk setengah lingkaran seperti ini, maka dicantumkan depannya harus ada R-nya. Boleh menggunakan R besar atau boleh menggunakan R yang kecil. Itu adalah menunjukkan jari-jari di mana letak dari awal dia membuat lingkaran tersebut. SO atau SR untuk bola. Ya, nih. Kalau bentuknya seperti ini, bola seperti ini, ya, bentuknya bola, maka itu harus ada depannya, harus cantumkan gini, ya, dan gambar diameter SO-nya, ya. Jadi ini adalah berarti apa? Dikatakan bahwa bentuknya adalah gambar ini bentuknya bola, ya, seperti ini. Ini adalah contoh pemberian ukuran. Bisa kamu lihat, ya, kalau misalnya ada sebuah plat dibuat bentuk lubang-lubang seperti ini, maka ukurannya cukup ditentukan dengan, karena dia letaknya sama, maka dibuatlah satu bagian saja menggunakan tabel. Ya, ini tabelnya. Ya. A ini adalah untuk gambar A, diameter A ini. B ini adalah untuk diameter B. C adalah untuk diameter C, ya, D dan seterusnya. Sedangkan untuk X ini adalah untuk yang mendatar ini, yang X ini mendatar, ya, jaraknya. Terus untuk yang Y itu adalah yang tegaknya ini, ya, tegaknya ini. Terus ini diameternya, lihat, misalnya lingkaran A ini, lihat, dari ujung garis titik 0 ini, ya, titik 0 ini, itu jaraknya berapa untuk sumbu X-nya adalah jaraknya 10. Berarti jarak ini ke sini, ya, saya ulangi lagi, jarak ini ke sini adalah 10. Ya. Terus untuk Y-nya dari jarak 0 ini ke atas ini pada titik lingkarannya itu ada berapa? Adalah 30. Ya, jadi itu. Kalau untuk gambar yang kompleks seperti ini ada 3 bagian gambar, ya, ada 3 bagian yang menjadi satu, yang diassembling menjadi satu, ya. Ini ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 dan jadi satu. Sehingga cara menyatukan ukurannya seperti ini, bisa kamu cermati, kamu pahami. Konstruksi geometris. Yang berikutnya adalah cara kita membagi garis. Lihat, ya. Contoh misalnya gini, ada garis AB, ya, garis AB yang akan kita bagi menjadi 2 bagian, ya, yang sama besarnya. Biasanya kalau kita akan membagi garis AB ini, kita ambil penggaris, diukur berapa, dibagi 2 gitu, ya. Tapi di sini kita akan menggunakan bentuk gambar teknik, yaitu sehingga kita menggunakan jangka.
Jangka awal kita letakkan di titik A ini, ya. Nah, ini satu dulu. Diletakkan titik A dengan panjang yang melebihi titik tengahnya ini, kira-kira gitu. Terus digoreskan gini, seret, ya. Terus kedudukan jangka tidak boleh dirubah, lebarnya jangka dipindah ke titik yang B. Nah, kemudian kita jangka lagi, ini dengan lebar yang sama. Persilangan antara titik A dengan titik B tadi ini kita bagi dua, seret, maka ini adalah pembagi dari dua garis ini menjadi dua sisi yang sama besarnya. Jadi ini cara kita membagi garis tanpa menggunakan penggaris ukuran. Yang berikutnya lagi membagi garis yang sama panjangnya. Ya. Nih, misalnya sama, ada garis AB, ya. Garis AB ini akan kita bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bagian. Ya, 15 bagian. Ya, 15 bagian. Yang pertama, setelah kita gambar garis AB tadi ini dengan ukuran, biasanya kan gini, kita ukur di sini. Kita ukur menggunakan penggaris, kemudian bagian-bagiannya kita bagi, kita titik dengan menggunakan apa? Penggaris. Ini terlalu lama. Ya, kita menggunakan garis teknik, yaitu yang pertama. Yang berikutnya adalah kita membuat garis A ini yang melintang ini, ya, garis melintang ini. Ini ukurannya bebas, ya, dengan sudutnya juga bebas. Ini. Kemudian garis ini yang melintang ini kita bagi karena kita menghendaki 15 bagian, maka di sini kita bagi 15 bagian. Ya, 1, 2, ini dia kita bagi menjadi 15 bagian yang sama besarnya. Ya. Kemudian dari garis AG tadi 15 dengan B, kita tarik garis. Inilah sebagai garis patokan kita untuk menentukan garis berikutnya dengan kemiringan yang sama. Sehingga di sini kita dituntut menggunakan dua penggaris siku tadi itu. Supaya apa? Kemiringannya sama di sini, sama semua. Ya. Sama. Sehingga apa? Otomatis di sini dia akan membagi garis AB tersebut dengan sama besarnya. Nih, cara membagi garis. Kalau membagi sudut yang sama besarnya, ya, sama kayak tadi. Jadi gini, kita ambil jangka dulu, ya, kita buka jangka ini, ya, R-nya bebas terserah. Setelah kita lihat bentuk sudutnya ini, ya, sudut ABC ini, maka kita buat garis R. Setelah pertama ini bebas. Setelah itu jangka kita letakkan di titik D dan E, sama di D dulu. Kemudian jangka kita gariskan lagi, paskan tengah-tengah sini, gariskan set. Dengan jangka yang berikutnya lagi kita letakkan di titik yang E ini, dengan tidak merubah kedudukan jangka. Nah, sama kita goreskan. Nah, di sini dia akan menemukan titik F. Antara titik F dengan titik A ini, ya, titik A ini itu adalah garis tengahnya pembagi antara sudut ABC tadi ini, dengan tanpa kita mengukur menggunakan busur. Kalau kita akan memindahkan sudut, misalnya dari gambar yang atas ini, yang sebelah kiri, maaf, yang sebelah kiri kita ini, ya, ini akan kita pindahkan di sini misalnya. Berapa kemiringannya kita harus tahu dulu. Yang pertama, buat garis pembagi dulu ini menggunakan jangka, ya, kita goreskan dulu bebas, ya. Kemudian kita ambil dari titik C ini, kita goreskan di sini. Nah, dengan ukuran yang sama. Nah, inilah jarak yang mana kita tentukan nanti kita pindahkan ke titik ke sebelah sini. Dengan sama juga kita buat garis bebas, kemudian ini kita lukut ke sini. Dengan sama otomatis antara garis ini, garis ABC ini, AOB dengan AOB aksen ini, dia akan sama. Akan sama kemiringannya. Ya. Jadi itu. Nih, bisa dilihat.
Membuat sudut 60 derajat. Ya. Membuat sudut 60 derajat biasanya kita juga menggunakan busur, tapi di sini kita tidak akan menggunakan busur. Ya. Jadi ini ya. Pertama jangan kita buka dulu ke sini, akan menemukan titik B. Terus dari titik B ini kita buat R lagi, sini akan menemukan titik C. Antara O dengan C ini adalah garis 60 derajatnya. Kalau 30 derajat bagaimana? Maka separuhnya tadi. Jadi dulu kita buat dulu ini ya. Jangka ini akan menemukan titik B, ya. Kemudian kita akan gariskan lagi ke atas, dia akan menemukan titik C. Dari C ini kita gariskan ke atas lagi, ya. Terus di titik B ini juga kita gariskan lagi, maka akan menemukan titik E. Nah, antara E dengan titik O ini adalah pembagi menjadi 30 derajat kalau kita tarik garisnya. Sama juga menurut diskusiku, ini bisa membuat kamu lihat ya. Kita buat garis dulu ini ya. Kita buat garis dulu. Terus kita silangkan, ini silangkan lagi, maka akan garis tegak lurusnya. Ini caranya kita membuat sudut 90 derajat. Membuat sudut 45 derajat, caranya sama juga, ya. Kita buat jalur jangka di sini, ya. Kemudian di sini juga kita ambil jangka antara titik E ini dengan titik B juga sama, kita goreskan ke atas akan membuat titik F. Ini adalah sudut 45 derajatnya, ya. Nih bisa kamu baca. Membuat segi 4 beraturan. Yang pertama kita buat lingkaran dulu. Lingkarannya di sini bebas. Kemudian kita buat garis sembunyinya. Ya. Setelah itu kita tentukan jari-jari dari R ini. Ya, kalau kita tarik ke sini, kita tarik ke bawah. Kalau dia saling berlawanan tegak lurus, maka ini adalah bujur sangkarnya. Ya, cara menggaris ini. Membuat segi 5 beraturan. Yang pertama adalah kita buat dulu lingkaran dengan ukurannya bebas. Ya, kita buat dulu lingkaran. Ini. Setelah itu kita tentukan garis sembunyinya. Kita buat garis sembunyinya. Nih, kita buat garis sembunyinya. Setelah itu garis OB ini, ya, garis OB. Ya, ini kita bagi dua. Ya, kita bagi dua dengan cara menarik jari tadi ke atas bawah. Ya, kita bagi dua di sini. Step ini kita garis bagi dua, maka akan menemukan titik F ini. Kemudian kita ambilkan jangka antara titik F dengan titik G. Ya, F dengan titik G ini. Terus kita goreskan. Nah, dia akan menemukan titik H. Jangka kita balik, ya, kita balik antara G dengan H. G dengan H. Kita ukur G dengan H, lalu kita goreskan ke atas. Nah, ini. Maka sisi segi 5 ini adalah garis antara G dengan H ini. Sisi segi 5-nya. Nah, ini kita letakkan di sini, kita letakkan di bawah, samping, ke atas. Maka jadi segi 5. Ini berikutnya lagi bisa dipahami, dibaca. Cara yang berikutnya lagi, lanjutannya sampai dia menjadi bentuk segi 5. Membuat segi 6 beraturan. Nah, saya tenangkan dulu, sambil kamu baca.
Yang pertama di sini adalah kita membuat lingkaran dulu. Lingkaran dulu yang ukurannya bebas, ya. Lingkaran dulu ukurannya bebas. Setelah itu jari-jari dari lingkaran tersebut itu adalah sisi segi 6 yang akan kita buat. Ya. Jadi kita gariskan lagi, ini kita gariskan ke atas, ke bawah, akan menemukan titik F dengan EF. Kita pindahkan ke sini, kita gariskan ke atas dan ke bawah, menemukan titik C dan D. Nah, jadi lebih mudah untuk segi 6. Segi 7 beraturan, ya, atau segi N, ya. Segi 7 beraturan. Cara pertama adalah sama tadi juga, kita buat dulu lingkaran. Ya, kita buat dulu lingkaran. Setelah itu kita buat garis sumbunya. Kita buat garis sumbunya ini. Kemudian garis sumbu ini kita bagi sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi garis, misalnya ini garis apa ini? Garis AB. Jadi garis AB ini kita bagi dua, kita bagi sesuai dengan keinginan. Misalnya di sini adalah segi 7, maka garis AB ini kita bagi menjadi 7 bagian. Kalau nanti misalnya ini kita 9 bagian, maka akan menjadi garis AB tadi ini dibagi menjadi 9 bagian. Ya, ini. Setelah terbagi caranya, ya tadi khusus pada angka nomor 1 aksen ini, ya, dari titik A ini kita jaga keluar. Nih, kita jaga keluar. Kita jaga keluar sini, menemukan titik E, ya, menemukan titik E. Kemudian kita ambil jangka antara O dengan E, kita jangkakan ke atas, ini ke atas, ini seret, dia akan ketemu titik G. Ya, dari G dengan E kita tarik garis, ini G dengan E kita tarik garis, seret, ini lihat, selesai. Ya. Di sini dia akan berpotongan pada garis titik H. Kemudian kita ambil garis antara H dengan 3 aksen. H dengan 3 aksen. Maka sisi dari segi 7 lingkaran ini adalah H dengan aksen ini. Kita ambil ukurannya, kita letakkan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi gitu. Ya, saya cermati. Ini lanjutannya. Membuat segi N beraturan. Yang dimaksud dengan N di sini adalah segi yang tidak terhingga, ya, bisa dari 1 sampai berapa kemampuan kita membuat segi N-nya. Caranya sama dengan kayak tadi, ya, kayak dengan segi 7 tadi. Cuman dia sisinya akan lebih banyak. Berikutnya adalah membuat busur menyinggung pada 2 garis yang tegak lurus. Nih, misalnya kita akan buat seperti ini ya. Nih, lihat garis ini yang ada radiusnya, sebutnya. Pertama kita buat garis dulu tegak lurus seperti ini, seret. Ini, seret. Kemudian kita buat jangkanya dulu. Berapa R yang kita inginkan? Kemudian kita jangkakan ke sini, ya, jangkakan. Misalkan R-nya kita buat 10, maka jarak ini adalah 10. Jarak ini 10. Kemudian kita jangkakan ke atas ke bawah, ini lihat. Kemudian jangka kita letakkan di sebelah ini, sini. Jadi kita singgungkan atas dengan bawahnya. Nah, maka akan ketemu titik ini, kita tarik garis. Nah, garis inilah titik di mana R tersebut akan kita buat. Akan kita buat ini ya. Nah, ini. Kemudian kita buat gambar berikutnya. Konstruksi busur menyinggung 2 garis yang bersudut runcing. Ini misalnya kita buat seperti ini, ya, akan seperti ini buatnya, sudutnya runcing. Caranya sama, ya. R yang kita tentukan dulu berapa R-nya, ya. Maka di sini
misalnya R10. Nah, kita garis dulu ini, kita buat garis bantunya seperti ini. Saya tarik garis sini. Kalau ini adalah konstruksi busur menyinggung dua garis yang sejajar. Jadi ini ada garis A, bawahnya ada garis B. Kalau kita sambungkan dengan garis menyinggung seperti ini, maka caranya seperti ini caranya. Jadi kalau ini adalah menyinggung bagian dalam yang lingkaran dan menyinggung bagian luar. Kalau ini yang garis singgung dalam, ini dalam. Kalau ini garis singgung luar. Garis singgung luar. Untuk materi keempat, yaitu kita akan membahas tentang proyeksi. Macam-macam proyeksi. Ya. Yang dikatakan dengan proyeksi di sini itu adalah bagaimana cara pandang kita pada suatu bentuk benda yang akan kita tuangkan dalam bentuk gambar. Dan proyeksi di sini ada tiga, ya ada tiga. Ada proyeksi piktorial, ortogonal, dan proyeksi pandangan. Nanti yang akan kita bahas ini dua, yaitu proyeksi piktorial dan proyeksi pandangan. Dan untuk proyeksi piktorial di sini ada empat. Ada proyeksi isometris, dimetris, proyeksi miring, dan gambar perspektif. Yang berikutnya lagi, kalau untuk pandangan itu ada dua, yaitu ada proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika yang sering kita gunakan di Indonesia ini. Proyeksi piktorial, ya. Proyeksi piktorial adalah proyeksi yang 3 dimensi, ya. Ini ada 4 jenisnya. Kita akan bahas pertama adalah proyeksi isometris. Proyeksi isometris di sini adalah proyeksi yang memiliki ciri yang mana cirinya adalah sudut-sudutnya, sudut X dan sudut Y-nya dia adalah 30 derajat. Nah, ini ada contohnya. Lihat. Ada 30 derajat. Dan di dalam bentuk penyajiannya, ini adalah gambarnya. Di sini ada gambarnya. Ini sumbu X dan sumbu Y-nya adalah 30 derajat, ya. Kalau dalam bentuk gambar seperti ini, gambarkan ini, lihat. Ini ada gambar sebuah balok ini ya, yang terpotong, maka gambarnya seperti ini. Ini adalah dikatakan dengan proyeksi isometris. Dan proyeksi isometris ini itu ada 3 bentuk penyajian. Yang penyajian pertama adalah dalam bentuk posisi dia bentuk normal. Ini adalah gambar ini, ya. Contoh gambar ini adalah bentuk normal dia. Bentuk normal. Terus ada yang berikutnya dalam bentuk terbalik. Ini contohnya ini, lihat, bentuk terbalik. Ya. Terbalik. Ini dia terbalik. Kalau sebenarnya dibalik ini, di sini menjadi X dan Y-nya terbalik juga, ya. Gambar juga dibalik. Yang berikutnya adalah proyeksi isometris dengan posisi horizontal. Nah, jadi seperti ini gambarnya. Horizontal. Yang berikutnya adalah proyeksi dimetris. Proyeksi dimetris di sini memiliki ciri pertama adalah dia sudutnya antara sumbu X-nya dia 7, ya. 10 ya, maaf 10 di sini. Dan sumbu Y-nya dia 40. Khusus untuk garis X-nya, maaf untuk garis Y-nya di sini dibagi 2. Ya, dibagi 2 Y-nya. Jadi kalau di sini misalnya panjangnya 40, tetap tertulis 40, tapi di gambarnya adalah 20. Jadi gitu. Ini ya, jangan mau cermati, bisa dibaca cara proyeksi dimetris. Untuk proyeksi miring, di sini cirinya utamanya adalah untuk pada sumbu Y-nya itu adalah 45 derajat, sedangkan sumbu X-nya dia adalah 0. Ini lihat, ini Y-nya 45 derajat, Y-nya adalah 0. Nah, lihat ini contohnya dalam bentuk sebuah gambar proyeksi miring. Ya, seperti ini. Yang berikutnya adalah gambar perspektif. Gambar perspektif di sini itu adalah gambar yang sering digunakan oleh teknik arsitektur, ya.
Kalau di teknik mesin jarang dipakai, ya, untuk gambar-gambar bangunan misalnya. Ada yang diawali dari satu titik tangkap, ini ya. Misalnya kita gambar proyeksi perspektif dengan satu titik tangkap, seperti ini gambarnya. Ada yang diawali dengan 2 titik tangkap, ini contohnya, ya. Atau yang diawali dengan 3 titik tangkap. Yang berikutnya adalah proyeksi pandangan. Proyeksi pandangan di sini, ya, bisa kamu lihat. Atau dikatakan dengan proyeksi kuadran. Karena proyeksi pandangan di sini ada proyeksi Eropa dan Amerika, maka kita gunakan ini ada kuadran. Ya, kalau proyeksi Eropa adalah di kuadran 1, sedangkan proyeksi Amerika adalah di kuadran 3. Nah, ini contohnya. Misalnya titik ini, ada titik A, ya. Ada sebuah titik A. Karena kita gunakan proyeksi Eropa, maka dia di kuadran 1. Maka kita gambar seperti ini. A di sini di bidang D, ada di bidang H, terus di bidang V. Kalau sudutnya ini kita gunting seret ini ya. Terus kita beber, kita buka, maka seperti ini bentuknya. Ini adalah pandangan depan, lihat ini pandangan depan ya. Terus ini adalah pandangan horizontalnya, ya. Terus ini pandangan vertikalnya. Baik, kalau dalam bentuk gambar sesungguhnya, kamu lihat sekarang. Ini adalah bagian atas, pandangan atas, ya. Ini pandangan depan, pandangan bawah, pandangan kiri, pandangan kanan, pandangan belakang. Maka untuk meletakkan dari proyeksi Eropa itu seperti ini letaknya. Lihat, ini adalah pandangan depan. Kamu lihat sama dengan ini pandangan depannya kayak gini. Terus ini adalah pandangan kanan, ya, kanan. Jadi pandangan kanannya diletakkan di sebelah kiri. Yang berikutnya adalah pandangan kiri. Lihat pandangan kiri. Ini pandangan kiri. Sehingga garis ini akan tampak putus-putus ya. Tampak putus-putus karena tidak tampak. Ini. Dan ini adalah bagian bawah. Bagian atas. Jadi sehingga apa? Bagian atas diletakkan di bawah, bagian bawah diletakkan di atas. Jadi ini adalah bagian belakang. Jadi kalau untuk proyeksi Eropa, jadi peletakannya dibalik. Ya. Sehingga apa? Kalau kita akan menggambarkan lambang bentuk proyeksi Eropa, lambangnya seperti ini dia bentuknya. Ini ada gambar sebuah tabung kerucut, ya. Ini pandangan depannya, ini pandangan belakangnya seperti ini. Ini adalah lambang dari proyeksi Eropa. Proyeksi Amerika. Kalau proyeksi Amerika itu adalah proyeksi yang dikatakan tadi di kuadran 3, ya. Maka kalau saya letakkan gambarnya seperti ini, ya, ini. Ya, setelah kita gunting tadi ya, kita beber, kita buka, kita bentangkan seperti ini. Ini pandangan depan, ini pandangan horizontalnya, sedangkan ini adalah pandangan vertikalnya. Kalau kita tuangkan dalam bentuk gambar sesungguhnya, lihat, sama ya, pandangan atas, pandangan depan, kiri, kanan, belakang, dan bawah. Maka peletakannya ini yang berbeda. Ini adalah pandangan depan. Terus ini adalah pandangan kiri. Ini adalah pandangan kanan. Ini pandangan atas, ini pandangan bawah. Jadi kalau untuk proyeksi Amerika, maka peletakannya sesuai dengan letaknya. Kalau kita lihat dari sebelah kiri, maka diletakkan di sebelah kiri. Kalau kita lihat dari sebelah kanan, maka kita letakkan di kanan. Kalau kita lihat dari atas, letakkan di atas. Kalau di bawah, kita letakkan di bawah. Sesuai dengan letaknya. Untuk soal, silakan dibaca. Kalau apabila kamu kurang jelas, silakan materi ini kamu ulangi lagi sampai kamu paham. Ya, setelah itu kamu kerjakan soal-soal ini. Ya.
baca petunjuknya. Ini soal lanjutannya. Baiklah, ini adalah materi awal kita tentang gambar teknik. Tugas yang ini kamu kerjakan, dan jangan lupa alat gambar harus kamu usahakan, ya, harus kamu lengkapi seperti yang tercantum di tayangan tadi, sehingga untuk pertemuan berikutnya nanti akan ada tugas gambar. Untuk absensi saya ulangi lagi, untuk absensi pelajaran saya ini silahkan Anda menulis di kolom komen, ya, nama dan kelas Anda. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Sukses selalu untuk kalian semua.